Kumohon, izinkan saya menemuinya. Sejak dia lahir, saya belum pernah memeluknya. Kan sudah kubilang, sudah dipindah RS. Pergi sana. Selanjutnya, Badanku kan bagus begini. Paling tidak ukuran capku deh. Kok aku tidak bisa sih? Chen Fang. Ada apa ini? Kenapa sih? Gila kali ya. Harus yang sudah punya anak juga. Keluarga Jiang ini sebenarnya cari apa sih? Ukuran cup di bawah C tidak boleh. Yang belum punya anak juga tidak boleh. Aku dengar, Bibi yang bersih-bersih di dalam bilang, ini sedang cari ibu susu. Apa? Ibu susu? Orang kaya memang aneh-aneh ya kelakuannya. Anak ini lahir. Jantung dan paru-parunya bermasalah. Langsung dipindahkan semalam ke rumah sakit besar di kota. Aku bilang ya padamu, cepat cari uang. Kembalikan biaya pengobatan pada kami. Kalau tidak, jangan harap bisa bertemu anakmu. Dulu kau janji padaku, uang yang kupinjamkan untuk melunasi utang judimu. Bisakah kau kembalikan padaku sekarang? Uang apa-apaan sih? Tidak ada. Dulu bukannya sok suci, tidak mau tidur denganku. Sekarang sudah punya anak. Baru ingat aku ya. Pergi. Cepat pergi. Sayang, tunggu mama sebentar lagi ya. Mama pasti akan mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkanmu dan membawamu pulang. Halo, ini makanan Anda. Terima kasih. Kalau kamu tidak segera mengirim uang, aku akan langsung menghentikan obat anak itu dan membiarkannya mati. Kalau bisa terpilih, seumur hidup tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Tapi persyaratan ini terlalu aneh. Hanya cantik dan berpendidikan tinggi tidak berguna. Harus dilihat kemampuan menyeluruhnya. Astaga, singkatnya, bukankah hanya butuh ASI yang banyak? Halo, permisi, di mana keluarga Jiang yang kalian bicarakan? Audisi sudah selesai. Aku hanya sedikit terlambat. Tolong beri kelonggaran ya, biarkan mereka melihatku sekali saja. Sekali saja aku mohon. Maaf, Tuan Jiang. Tuan Jiang? Anda Tuan Jiang? Kamu tidak boleh lewat. Tuan, saya benar-benar ada urusan penting. Beri saya 1 menit saja tentang lowongan di rumah Anda. Saya bisa... Kamu punya 10 detik. Saya bisa jadi ibu susu keluarga Anda. Saya bisa jadi ibu susu di rumah Tuan. Bawa dia masuk. Usia? 22. Waktu melahirkan? 3 bulan lalu. Cek kesehatan terbaru. Belum. Tapi tubuh saya sehat, tidak ada penyakit. Kau boleh pergi. Suwanyi, semua ini demi bayi. Semua demi anak. Apa yang kau lakukan? Tuan Jiang, jangan usir saya. Saya tahu aturannya. Saya bisa... Saya tahu Anda cari ibu susu yang ASI-nya banyak. Sehat jasmani, harus diperiksa, harus dicoba. Aku bersedia, asalkan Anda bisa membayar uang muka dulu. Siapa yang memberitahumu bahwa keluarga Jiang mencari ibu susu untuk melakukan hal itu? Bukan yang seperti itu, yang menyusui orang. Yang dibutuhkan keluarga Jiang adalah pengasuh bayi yang memiliki pengalaman menyusui, sehat jasmani, dan latar belakang yang bersih untuk merawat putraku. Hanya itu. Maaf Tuan Jiang, aku terlalu bodoh.
Tuan Jiang, maafkan aku. Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Kau butuh uang. Aku butuh orang. Besok pagi, aku akan membawamu menemui putraku. Jika kau bisa lulus pemeriksaan kesehatan dasar, kau boleh tinggal. Aku juga bisa memberimu sebagian gaji di muka. Benarkah? Terima kasih Tuan Jiang. Aku sudah menghangatkan susu untuk Xiao Bao. Kau mau? Siapa dia? Dia. Kenapa dia ada di sini? Dia datang untuk melamar pekerjaan. Tidak bisa. Dia tidak bisa. Wanita ini sama sekali tidak boleh dibiarkan tinggal. Wai Shun tidak boleh tahu. Wai Shun. Alasan? Dia? Lihat, dia kurus sekali. Pasti asinya. Tidak cukup. Lagi pula dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa merawat Xiao Bao dengan baik? Nyonya, Anda nyonyakan asi saya sangat banyak. Dan saya sehat. Tidak bisa. Identitasnya tidak jelas. Bagaimana jika Xiao Bao dirawat olehnya dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bagaimana? Beri aku waktu lagi. Aku pasti bisa menemukan yang lebih cocok. Nyonya, saya mohon, tolong biarkan saya tinggal. Saya benar-benar tidak akan menyakiti Xiao Bao. Dia. Dasar wanita murahan. Beraninya kau di depanku menggoda Wai Shun, akan kubunuh kau. Goe, kau keterlaluan. Dia mau masuk keluarga Jiang. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengizinkannya. Keluarga Jiang bukan kau yang atur. Jika besok dia lolos pemeriksaan kesehatan, dia akan tinggal. Baik. Tadi aku lepas kendali. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Asisten akan mengantarmu ke kamar tamu untuk istirahat. Pemeriksaan kesehatan besok jam 8 pagi. Oh, terima kasih, Tua. Terima kasih, Nyonya. Wai Shun. Wai Shun. Xiao Bao hari ini sangat manis. Ayo kita lihat dia bersama. Goe, hentikan semua sandiwaramu ini. Apa maksudmu? Bagaimana anak ini bisa ada, kau sangat tahu. Wai Shun. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku ingin memiliki anak kita sendiri. Sebuah kristalisasi cinta kita berdua. Meskipun kau tidak mencintaiku, kau tidak menerimaku, tidak apa-apa. Asalkan aku bisa menemanimu, meskipun aku tidak punya status. Mengapa kau seperti ini? Kau sendiri tahu, di dalam hati. Kembali ke kamarmu. Wai Shun, pasti dia. Tidak merawat Xiao Bao dengan baik. Xiao Bao selalu sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba sakit? Aku benar-benar tidak tahu. Tadi malam saat aku menidurkan Xiao Bao, dia baik-baik saja. Kamu masih membela diri ya? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa menyakiti Xiao Bao? Pasti kamu sendiri yang tidak hati-hati. Xiao Bao sakit karena minum susumu. Aku tidak. Sungguh. Diam! Kalian semua keluar. Presiden Jiang, ini rekaman CCTV yang Anda minta. Jangan senang dulu. Aku beritahu ya, jangan coba-coba menggoda Wai Shun. Dia bukan orang yang bisa kamu dekati. Aku tidak. Tuan Jiang, aku benar-benar tidak menyakiti Xiao Bao. Kumohon jangan pecat aku. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Anakku juga sedang sakit. Bagaimana mungkin aku menyakiti anak lain? Aku tidak pernah bilang akan memecatmu. Benarkah?
Ini hanya kecelakaan. Terima kasih, Tuan Jiang. Nanti saya pasti akan lebih teliti menjaga Xiao Bao. Pergi jaga Xiaobao. Terima kasih, Tuan Jiang. Terima kasih. Tuan Jiang, apakah dia belum tidur? Tuan Jiang, Anda belum istirahat? Xiaobao sudah tidur? Sudah tidur. Sudah larut. Minum alkohol tidak baik untuk tidur. Tidak bisa tidur. Saya pernah belajar pijat sedikit. Mungkin sedikit relaksasi akan membantu. Bagaimana kalau saya bantu? Maaf Tuan, saya sudah lancang. Saya pergi dulu. Coba saja. Kenapa bengong? Kemari. Kekuatan pijatnya sudah pas, Tuan. Ini Tuan Jiang waktu kecil. Terlihat sangat berbeda dengan sekarang. Aroma tubuhmu sangat harum. Maaf Tuan, saya tadi tidak sengaja mengotori baju Anda. Saya kembali dulu. Anda istirahat lebih awal. Kenapa menghindar? Apa kau takut aku akan makanmu? Tidak, Tuan Jiang. Sudah larut. Saya kembali dulu. Besok pagi, saya harus menyusui Xiaobao. Anda istirahat lebih awal. Buka dan lihatlah. Gaun yang sangat cantik. Tidak suka? Gaun ini pasti mahal sekali ya. Saya tidak bisa menerimanya. Tuan Jiang, Anda sudah sangat baik pada saya. Ini kompensasi dariku untukmu. Tuan Jiang, Buang saja. Atau pakai. Sangat cantik. Beberapa hari lagi ada pesta ulang bulan Xiaobao. Kau pakai ini. bagaimana bisa? Aku bilang boleh pakai. Ya boleh. Dan sepatu ini. Ini bukan kompensasi. Aku melihatnya dan merasa cocok untukmu. Jadi ku beli. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan putra saya dan juga pewaris keluarga Jiang di masa depan, Jiang Yi. Sangat senang. Hari ini hadirin sekalian bisa datang ke pesta ulang bulan Xiaobao. Saya dan Huai Shun. Persiapannya agak terburu-buru. Jika ada kekurangan dalam penyambutan, mohon dimaklumi. Baiklah, silakan lanjutkan. Pakaian apa yang kamu pakai ini? Apa kamu tidak tahu kalau hari ini adalah pesta ulang bulan Xiaobao? Menjijikan. Berikan Xiaobao padaku. Sini Huai Shun. Pergi. Huai Shun. Aku ibu Xiaobao. Aku juga calon nyonya rumah ini. Ranjang ini, apa aku tidak boleh berbaring? Chen Feng, bawa dia keluar. Antar kembali ke keluarga G. Huai Shun, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku ibu Xiaobao. Kamu itu apa? Kamu sendiri tahu. Kejadian hari ini jangan sampai terulang lagi. Silakan. Lepaskan aku. Huai Shun.
Tidurlah, tidurlah. Tidurlah, tidurlah, bayiku tersayang. Cepat tidur, sayang. Mama, jangan pergi. Mama tidak akan pergi. Mama akan selalu menemanimu. Tuan Jiang, kenapa Anda di sini? Apa Anda sakit kepala lagi? Hanya lewat saja. Xiaobao baru saja kenyang dan tidur nyenyak. Lagu tadi. Itu lagu pengantar tidur yang mama saya nyanyikan untuk saya waktu kecil. Maaf kalau nyanyian saya kurang bagus. Sangat bagus. Terima kasih, Tuan Jiang. Terima kasih sudah memberi saya pekerjaan ini. Dan terima kasih sudah mempercayai saya untuk menjaga Xiaobao. Uang muka yang Anda berikan benar-benar membantu saya dalam masalah besar. Anda benar-benar orang yang sangat baik. Benarkah? Meskipun Anda biasanya terlihat sangat serius, tapi Anda sangat peduli pada Xiaobao. Dan Anda juga baik pada semua orang. Nanti Anda pasti akan menjadi suami yang berkualitas dan ayah yang bertanggung jawab. Tuan Jiang, Anda mabuk. Saya pergi dulu. Kenapa kamu tidak memakai baju yang kuberikan? Tidak suka? Suka kok. Gaun itu sangat indah. Lalu kenapa tidak dipakai? Aku ini ibu susu keluarga Jiang. Pakaian seindah itu, aku tidak pantas memakainya. Siapa bilang kau tidak pantas? Aku bilang kau bisa memakainya, maka kau bisa memakainya. Tuan Jiang, kumohon, kumohon. Jangan begini. Turunkan aku. Jangan menghindar. Tidak boleh, Tuan Jiang. Kau punya istri, punya anak. Dia bukan istriku. Kumohon, kumohon. Kumohon, jangan. Orang malam itu adalah kau. Suanya. Bagaimana mungkin dia adalah orang malam itu? Bagaimana aku bisa padanya? Mah, Besok malam bawa uang tunai 20.000 ke rumah. Terlambat 1 menit saja kau akan mengurus mayat anakmu yang sakit-sakitan itu. Kamu sedang apa ini? Tuan Jiang, bisakah Anda memberi saya gaji muka 3 bulan? Bangun dulu, baru bicara. Kumohon, asal Anda memberi saya gaji muka 3 bulan, apapun yang Anda inginkan, akan saya turuti. Ini ada 50.000, anggap saja saya pinjamkan. Terima kasih. Saya akan bekerja keras untuk mengembalikannya. Tidak perlu. Soal tadi. Maaf,
Terima kasih Tuan Jiang. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Kukira siapa? Su Wanyi, ya? Baru sebentar saja, sudah pura-pura tidak kenal aku, ya? Lepaskan aku. Pakaianmu lumayan juga. Di mana kamu mencari uang? Setelah punya anak memang beda ya, lebih seksi dari sebelumnya. Wah, uang sebanyak ini. Kembalikan padaku. Ini gaji muka aku. Tubuhmu, kenapa ada bau susu? Dulu aku dengar ayahmu bilang, kamu jadi ibu susu orang. Ternyata benar ya. Susu apa yang kamu kasih? Sampai dapat uang sebanyak ini. Diam. Kembalikan uangku. Jangan-jangan kamu sambil menyusui, malah menyusui di ranjang orang. Dulu, waktu sama aku, disentuh sedikit saja. Sudah seperti mau mati. Sekarang demi uang, apa saja bisa kamu lakukan, kan? Lepaskan aku. Tolong. Kembali. Kamu mau lari kemana lagi? Kumohon lepaskan aku. Berhenti ya? Melepaskanmu? Tunggu sebentar ya. Nanti kamu yang akan memohon kakak untuk menyayangimu. Suwani. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Sudah aman. Tuan Jiang, Prestir Jiang, bagaimana dengan orang ini? Bawa ke kantor polisi. tidak perlu. Dia hanya sepupuku dari jauh. Dari kecil sudah tidak benar kedatangannya hari ini. Cuma mau minta uang dariku. Tuan Jiang, kumohon jangan lapor polisi. Prestir Jiang, Sudahlah. Kamu kemana? Aku antar. Tidak perlu. Terima kasih. Aku bisa sendiri. Aku tidak apa-apa. Aku bisa sendiri. Chen Fang, siapkan mobil. kau yakin baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hari ini, terima kasih banyak Tuan Jiang. Aku pergi dulu. Aku antar kau ke atas. Terlalu merepotkan Anda. Anda tidak perlu begini. Tidak apa-apa. Ayo. Terima kasih. Kau masuk dulu. Aku tunggu di sini. Jika ada apa-apa, panggil saja aku. Oke. Aduh, benar-benar. 2 garis. Datang tepat waktu. Sudah kubilang, kami berdua tidak akan berutang dan tidak membayar. Cepat, berikan uangnya padaku. Dasar gadis sialan. Gara-gara kamu, aku tidak dapat kartu bagus. 1 bambu. Sudah deh, nanti transfer saja uangnya ke kartu ibumu. Bu, bayi. Bagaimana keadaan bayi sekarang? Bayi? Bayi baik-baik saja kok. Hanya saja penyakitnya ini butuh banyak uang. Setidaknya butuh beberapa juta loh. Kalau tidak ada apa-apa, jangan pulang dulu. Kamu cari uang saja di luar. Bu, kumohon. Biarkan aku melihatnya sebentar saja. Tidak bisa dilihat. Dokter bilang dia harus diobati. Tidak boleh dijenguk. Bu, kumohon Bu. Katakan saja dia ada di mana. Aku hanya akan melihat dari jendela, dari jauh saja. Sekali saja aku juga mau. Aku juga bisa. Berisik sekali. Apa kamu tidak lihat aku lagi main kartu di sini? Dasar pembawa sial. Kalau bukan karena kamu hamil di luar nikah terus pulang ke rumah, apa aku akan sipes ini? Betul, cepat pergi. Aduh Bu, aku sudah berusaha mencari uang. Tolong beri aku petunjuk dong. Sini, sini. Ini untukmu. Cuma ini. Aduh, cepat sana cari uang. Asal kamu sudah dapat uangnya, anakmu pasti bisa dibawa pulang. Sayang, tunggu Mama ya. Mama pasti akan cepat-cepat cari uang yang cukup untuk menjemputmu pulang. Cepat pergi, cepat pergi. Jangan ganggu aku main kartu.
Tuan Jiang, Anda belum pergi? Kenapa kamu menangis? Ada apa? Tidak apa-apa. Anginnya terlalu kencang, masuk mata. Anggota keluargamu sakit? Anakku dirawat di sana. Jadi kamu pinjam uang? Ini demi dia. Ayah anak itu tidak peduli? Bahkan aku tidak tahu dia ada di mana. Jika perlu pindah rumah sakit atau sumber daya medis yang lebih baik, kau bisa memberitahuku. Tidak perlu, Tuan Jiang. Sungguh, tidak perlu merepotkanmu. Kau sudah banyak membantuku. Penyakit anakku, aku akan mencari cara sendiri. Baik, pulanglah dulu. Bagaimanapun, ada anak itu, Jiang Waishun, bagaimanapun juga tidak akan meninggalkanku. Jika ada apa-apa nanti, kau bisa datang mencariku. Terima kasih, Tuan Jiang. Kenapa mereka berdua pulang bersama? Tidak bisa. Tidak bisa membiarkan Suwanyi, wanita ini, terus mendekati Huaishun. Bagaimana jika kejadian malam itu terungkap? Semuanya akan hancur. Huaishun, kau akhirnya kembali. Aku sudah menunggumu setengah hari. Ada apa? Nyonya, Xiaobao batuk-batuk terus 2 hari ini. Aku dengar ada resor mata air panas di pinggir kota barat. Lingkungannya bagus sekali, sangat cocok untuk pemulihan. Bagaimana kalau kita ajak Xiaobao menginap di sana 2 hari? Kamu sendiri yang ingin pergi? Atau demi Xiaobao? Kok kamu ngomong begitu sih? Aku kan ibunya Xiaobao. Tentu saja aku memikirkan dia. Orang-orang bilang kalau anak kecil waktu kecilnya tidak dirawat dengan baik, nanti gampang sakit-sakitan kalau sudah besar. Huaishun, aku tahu kamu sibuk, tapi Xiaobao juga anakmu. Temani dia 2 hari saja ya. Hanya kali ini saja. Tidak ada lain kali. Baik, aku akan segera menyiapkan barang-barang Xiaobao. Kalau begitu besok kita. Tidak perlu. Biarkan dia yang menyiapkan. saya. Tuan Jiang, Dia juga ikut? Dia adalah ibu susu Xiaobao. Kalau Xiaobao pergi, dia tentu saja harus ikut. Huaishun, apa tidak lebih baik kalau kita saja yang pergi? Aku bisa menjaga Xiaobao. Kau lupa kejadian terakhir. Kau bersikeras mengganti baju Xiaobao, membuat Xiaobao alergi serat sintetis. Dia terbaring di rumah sakit selama beberapa hari. Itu kecelakaan. Kali ini tidak akan terjadi lagi. Kalau dia tidak ikut, tidak ada yang pergi. Bukan itu maksudku. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kita pergi bersama. Suwanyi, Tuan Jiang. kau harus menjaga Xiaobao. Duduklah di sampingku. Tidak perlu. Aku duduk di depan saja. Biarkan Nyonya duduk di belakang. Tidak apa-apa. Kau harus menjaga Xiaobao kan? Duduklah di belakang. Waishun, aku sudah membuatkan sup manis. Cobalah. Taruh di meja dan keluarlah. Huaishun, aku tahu. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi Xiaobao masih kecil. Dia butuh keluarga yang utuh. Maafkan aku ya. Mau, ya. Aku dengar pemandian air panas di villa ini sangat bagus dan juga tenang. Nanti malam kita pergi ke sana bersama. Huaishun, Xiaobao masih kecil. Kita coba hidup seperti keluarga, bisa kan? Jam berapa? Jam 8 malam, aku akan menunggumu. Kalau begitu, aku pergi bersiap-siap dulu. Nyonya, Kau bersihkan pemandian air panas di sebelah barat villa itu sampai bersih. Aku dan Huaishun akan pergi ke sana nanti malam. nanti aku harus memberi susu tuan muda kecil. Disuruh pergi ya. Pergi saja. Banyak omong.
Untuk Xiao Bao, aku sudah ada rencana lain. Baik. Nyonya, kolamnya sudah hampir bersih. Benarkah? Coba aku lihat. Memang cukup bersih. Nyonya. Malam ini kau tetap di sini baik-baik. Biar kau kapok. Nyonya. Nyonya. Setelah malam ini, entah itu Jiang Huaishun atau semua yang dimiliki keluarga Jiang, semuanya akan jadi milikku. Ada orang? Ada orang? Tempat terpencil seperti ini, butuh berapa lama sampai ada yang datang? Masuk. Tuan, Nona Ge sudah menunggu Anda di ruang pemandian air panas. Aku tahu. Ada orang? Bisa bantu? Siapa di sana? Apa itu Tuan Jiang? Tuan Jiang! Baiklah. Tuan Jiang, ini Kau terluka. Jangan bergerak. mungkin tadi tidak sengaja tergores. Tidak apa-apa. Tuan Jiang, Tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Pergi mandi dulu. Hati-hati masuk angin. Tuan Jiang, aku... Tidak ada pakaian lain di sini. Pakai punya aku dulu. Terima kasih, Tuan Jiang. Tuan Jiang, terima kasih.
Sudah malam saya. Tuan Jiang, saya harus pergi. Xiao Bao pasti sudah lapar. Tunggu. Huai Shun, kamu di sini? Lepaskan saya. Tuan Jiang, jangan begini. Ini tidak baik untuk Nyonya. Jangan pergi. Tetaplah di sini. Tuan, tolong lepaskan saya. Nyonya masih di luar. Dia bukan. Tidak bisa. Ini tidak benar. Kumohon. Apa yang kalian lakukan? Nyonya. Kenapa kamu memakai baju Huai Shun? Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu menggoda. Kuwei, Huai Shun, aku ibu Xiao Bao. Kenapa kamu tidak melindungiku? Kamu malah melindungi wanita ini. Dia itu siapa? Hah? Seorang ibu susu yang baru saja melahirkan. Kenapa dia? keluar. Nyonya, Anda salah paham. Tadi bajuku basah semua. Bukan kamu yang di sini sok menyedihkan, sok menggoda, akting untuk siapa? Kau berani di depanku menggoda Huai Shun? Kau berani menggoda Huai Shun di depanku? Diam. Suanyi, Huai Shun, pergi. Kau sebaiknya tahu diri. Posisimu di mana? Kejadian hari ini, jika terjadi lagi, kau akan kuusir dari keluarga Jiang. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Suanyi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak lihat tehku sudah dingin? Cepat buatkan yang baru dan bawakan. Apa aku menyuruhmu datang? Biarkan dia datang. Nyonya, Kau mau membunuhku dengan air panas? maaf, Nyonya. Aku akan segera menggantinya. Ganti apa? Pegang yang benar. Berdiri di sana. Biar kau ingat. Sudah tahu salahmu? Sudah? Nyonya, Nyonya. Salahmu di mana? Salah saya. Tidak seharusnya membuat Nyonya marah. Oh. Menurutku, kamu masih belum tahu. Aku ajari kamu bicara. Aku salah. Aku tidak tahu malu. Aku tidak seharusnya menggoda prestir Jiang. Ucapkan. Aku salah. Aku tidak tahu malu. Aku tidak seharusnya menggoda prestir Jiang. Mengangkat cangkir saja tidak becus. Cepat bereskan. Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu pakai tangan. Bersihkan sedikit demi sedikit. Wajah ini yang menggoda Huai Shun. Kalau wajah ini tergores, Huai Shun akan jadi milikku. Akan jadi milikku seorang. Nyonya. Jangan, Nyonya. Apa yang kalian lakukan? Aku hanya bercanda dengannya. Bercanda? Iya, Huai Shun. Ini cuma bercanda kok. Aku cuma mau menakutinya sedikit. Siapa suruh dia ceroboh begitu? Tuan Jiang, Nyonya tidak sengaja. Kuwei, sepertinya kau lupa posisimu. Aku ingatkan sekali lagi. Kau tidak pernah menjadi nyonya rumah keluarga Jiang. Dulu tidak, sekarang tidak. Dan di masa depan juga, tidak akan pernah. Aku ibu Xiao Bao. Kau pantas menyebut Xiao Bao? Kalau bukan karena kau menjebakku,
Xiao Bao tidak akan ada. Kau bukan siapa-siapa. Menggunakan cara rendahan seperti ini, menyakiti orang di depan mataku. Sepertinya aku terlalu baik padamu sebelumnya. Mulai hari ini, tanpa izinku, kau tidak berhak menyuruhnya bekerja. Apalagi menyentuhnya sedikit pun. Setelah kembali ke kota Jing, kau segera pindah dari keluarga Jiang. Huai Shun, kau tidak bisa begini. Aku Ibu Xiao Bao. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tuan Jiang, Jangan bergerak. Sakit. Kalau sakit, bilang. Kalau dibully, lawan. Jangan cuma diam. Jangan bersembunyi. aku cuma tidak mau cari masalah. Aku baik-baik saja, Tuan Jiang. Tanganmu penuh luka. Ini kau bilang baik-baik saja? Sudah biasa. Tidak sakit kok. Tapi aku akan merasa sakit. Tuan Jiang, Panggil namaku. Huai Shun. Tuan Jiang. Bukan aku. Tuan Jiang. Jangan pergi. Tuan Jiang, ada apa denganmu? Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Tuan Jiang, lepaskan dulu. Aku akan lihat ada apa. Baik, aku tidak akan pergi. Semuanya baik-baik saja. Aku di sini menemanimu. Temani aku. Tuan Jiang, listriknya sudah menyala. Jangan bergerak. Aku masih sedikit tidak enak badan. Kalau begitu, bagaimana kalau aku panggil asisten Zhang? Tidak perlu. Aku akan baik-baik saja setelah sebentar lagi. Aroma tubuhmu bisa membantuku merasa lebih baik. Aroma tubuhmu. Sepertinya aku pernah menciumnya di suatu tempat. Jangan. Itu kamu. Bos. Ada telepon darurat dari Dewan Direksi. Aku kembali dulu. Bos, teleponnya. Tidak benar. Ini tidak benar. Dia, Jiang Huaishun. Dia adalah ayah Xiao Bao. Dia adalah prestir Jiang Group. Tapi kenapa? Jantungku berdetak begitu kencang. Huai Shun, apa yang terjadi kemarin itu salahku, tapi itu semua karena aku terlalu peduli padamu. Coba pangsit udang ini. Tuan Jiang, aku mau minta izin setengah hari. Tidak enak badan? Mungkin terlalu lelah. Panggil dokter. Huai Shun. Demam tinggi, radang akut akibat masuk angin. Perlu segera diturunkan demamnya dan istirahat total. Berapa lama bisa sembuh? Setidaknya 2 atau 3 hari. Sebelum sembuh, sebaiknya jangan kontak dengan bayi atau balita untuk menghindari penularan silang. Huai Shun, dia sakit begini. Bagaimana bisa bekerja? Bagaimana kalau menulari Xiao Bao? Suruh dia pergi sekarang. Jika kau berani menyentuhnya lagi, bahkan sehelai rambut pun, aku akan membuat keluarga Kemu tahu. Apa artinya hidup lebih buruk dari mati? Pergi.
Dingin sekali. Dingin. Cepat sembuh. Jadi, aku sepertinya tidak bisa melepas kamu lagi. Apakah ini mimpi? Tuan Jiang, Sudah bangun? bisa bertemu denganmu dalam mimpi. Senang sekali. Suka. Suka siapa? Suka. Tuan Jiang. Aku juga. Sudah bangun? Tidak perlu. Jangan bergerak, kamu masih demam. Biar aku sendiri saja, Tuan Jiang. Begitu cepatnya kamu jadi canggung begini? Suwanyi, tadi malam kamu memegangku, mencium dan memelukku. Sekarang kenapa jadi jaga jarak begini? Apa? Ini semua adalah bukti loh. Aku kira kamu sudah menerima aku. Menerima apa? Pura-pura tidak tahu. Tuan Jiang, lepaskan dulu. Kalau begitu, kenapa kamu menghindar? Kenapa tidak berani menatapku? Aku tidak menghindar. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang sebenarnya Anda pikirkan. Apa yang kupikirkan? Kamu tahu betul di hatimu. Tuan Jiang, jangan. Tuan Jiang. Itu kamu di Hotel Mehua. Malam itu di kamar 1809. Orang yang ada di ranjangku adalah kamu. Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana bisa? Aku ingat matamu. Air matamu. Dan tahi lalat ini. Seharusnya aku mengenalimu lebih awal. Jadi, anakku adalah... Dia anak kita. Salahku karena tidak menemukanmu lebih awal. Salahku karena tidak melindungimu. Kalian berdua, ibu dan anak. Tuan Jiang, apa aku sedang bermimpi? Bukan mimpi. Semua ini bukan mimpi. Jadi, menikahlah denganku. Aku akan memberimu keluarga yang sesungguhnya. Status yang sah. Aku ingin mereka, semua orang tahu, kau adalah istriku. Dan anak kita adalah satu-satunya pewarisku. Baiklah, bersiaplah dan ganti pakaian. Nanti aku akan membawamu pulang. Chen Fang, suruh seseorang naik. Bantu Nona Su berganti pakaian. Tuan Jiang, Pergilah, tunggu aku.
Bawa Gwei menemuiku. Huaishun? Oh, kau. Ada apa kau mencariku? Aku sudah memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Suwanyi. Dialah wanita malam itu. Bukan begitu. Wanita malam itu aku, Huaishun. Dia membohongimu. Wanita seperti itu, demi uang, dia berani berbohong apa saja. Kau membius, menyamar, bahkan mencelakai anak yang tidak bersalah. Ya. Tapi itu karena aku mencintaimu. Huaishun, aku sangat mencintaimu. Suwanyi itu wanita yang rela menjual apa saja demi uang. Dia hanya mengincar uangmu dan posisimu. Kenapa kau tidak mengerti juga? Hanya aku yang tulus mencintaimu. Gwei, mulai sekarang, kau dan keluarga Jiang tidak ada hubungan apa-apa lagi. Huaishun, aku salah. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Huaishun. Aku Beritahu keluarga Ge, orangnya sudah kukembalikan. Jika berani macam-macam lagi, jangan salahkan aku. Jika tidak berbelas kasihan. Huaishun. Tidak. Jiang Huaishun, kau akan menyesal. Suwanyi akan menghancurkanmu. Bawa dia pergi. Jiang. Huaishun. Ayo pergi. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Suwanyi, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Aku harus mencari cara. Suwanyi! Kau, apa yang kau lakukan ini? Aku beritahu ya, rumah tidak punya uang untuk kau tipu. Bu, aku... Paman, Bibi, saya Jiang Huaishun. Kedatangan saya hari ini adalah untuk melamar Wanyi. Aku hanya punya satu putri ini. Kau ingin menikahi putri kesayanganku? Maharnya harus... Ayah. Ayah masuk dulu. Ayo. Ini adalah sebuah properti di pusat kota, ditambah sejumlah uang tunai dan perhiasan. Bagaimanapun Wanyi kami yang membesarkannya. Kau hanya membawa sedikit barang ini. Kau pikir kau bisa menipu siapa? Betul. Aku bisa tambah 2 juta lagi. Baik. Tapi aku punya satu syarat. Aku harap kita nanti tidak akan bertemu lagi. Oke. Saya akan ambil buku keluarga untukmu sekarang. Pergilah. Dasar anak tak tahu diuntung. Kau benar-benar beruntung ya. Kalau begitu, aku akan membawa Wanyi pergi. Urusan selanjutnya, asistenku akan menghubungi kalian berdua. Kau punya aku. Setelah kita menjemput anak kita akan pulang. Sudah tahu. Ada apa? Ada urusan mendesak di perusahaan. Aku diminta segera kembali. Aku akan minta sopir mengantarmu dulu. Tidak perlu. Aku bisa menjemput Xiaobao sendiri. Setelah aku selesai, aku akan segera mencarimu. Baik. Tidak mungkin. Dia tidak akan membohongiku. Prestir Jiang, anak Suwanyi sebenarnya. Itu anakku. Temui Jiang Huaishun. Bilang saja kamu ayah kandung anak itu. Aku tidak peduli bagaimana caramu. Dia harus percaya. Setelah berhasil, aku akan memberimu 500.000 lagi. Nona Ge, jangan khawatir. Serahkan padaku.
Kenapa aku harus percaya padamu? Aku dan Wanyi sudah kenal sejak kecil. Bagaimana keadaannya? Aku tahu persis, orang tua angkatnya itu sangat tidak baik padanya. Biasanya, aku yang membantunya selama dia hamil. Kami sering bertemu. Tetangga-tetangga juga tahu, kalau bukan karena uang, kami tidak akan bertengkar hebat. Makanya kami putus. Oh ya, di bahu kirinya ada tahi lalat merah. Seukuran biji beras, agak ke belakang. Menurutmu, siapa yang tahu hal ini? Selain orang terdekat, siapa yang tahu? Apa yang kamu inginkan? Presiden Jiang, aku tidak menginginkan apa-apa. Aku tahu Anda hebat. Wanita seperti apa sih yang tidak ada? Saya cuma tidak tega melihat Anda ditipu oleh wanita seperti dia. Dulu dia bisa bersama saya demi uang. Sekarang dia mendekati Anda demi uang. Tidak aneh kan? Tentu saja. Kalau Anda merasa saya sudah susah payah datang, memberitahu, memberi sedikit uang lelah atau semacamnya, saya juga sudah puas. Terima kasih, Prestir Jiang. Anda memang cerdas. Kalau Anda masih tidak percaya pada saya, bagaimana kalau Anda tanya orang tua angkatnya? Mereka paling tahu. Pergi. Bos, selidiki. Baik Wang Dian maupun orang tua angkatnya. Saya ingin tahu segalanya tentang Suwanyi. Baik. Suwanyi. Suster, tolong periksa lagi. 3 bulan lalu, apakah ada ibu hamil bernama Suwanyi yang bayinya punya masalah jantung dan paru-paru dan dipindahkan ke sini? Nama bayinya? Tidak ada. Tidak ada ibu hamil ini di sistem. Tidak ada bayi yang dipindahkan ke sini. Bayi yang sakit parah. Tolong periksa lagi. Apa mungkin salah daftar? Atau di departemen lain? Sudah kubilang tidak ada. Ya tidak ada. Apa kamu salah rumah sakit? Coba cari di tempat lain saja. Ini yang baru saja ditemukan. Beberapa tahun lalu, difoto di dekat rumah Nona Su. Saya sudah tanya tetangga, beberapa tahun lalu mereka memang sangat dekat. Aku akan keluar sebentar. Tidak perlu mengikutiku. Ayo minum air. Tuan Jiang, kenapa Anda datang lagi? Apa ini soal uang mahar itu? Suwanyi dan Wang Dian, ada hubungan apa? Anda tidak tahu soal ini. Jelaskan. Jika ada satu kata bohong, aku tidak akan memaafkan kalian. Anak Wanyi ini sejak kecil dia memang genit. Dia melihat Wang Dian bekerja di kasino itu dan penghasilannya banyak. Mereka berdua lalu pacaran. Jadi, anaknya itu. Kami berdua juga tidak bisa berbuat apa-apa kok. Dia sudah hamil, lalu dia menganggap orang itu miskin. Makanya dia ingin mencari yang lebih kaya. Presdir Jiang, tapi jangan marah ya. Dia masih muda, dia masih bisa punya anak. Jangan sampai Anda meremehkannya ya. Nona G, rencana ini benar-benar bagus. Kita berdua di masa tua nanti tidak perlu khawatir lagi. Rumah sakit. Di rumah sakit sama sekali tidak ada anak. Mereka selama ini membohongiku. Aku, Huaishun. Jujur padaku. Anak itu sebenarnya anak siapa? Apa yang kau katakan? Kau. Sepupumu datang menemuiku hari ini. Dia bukan sepupuku. Dia bukan sepupu jauhmu, melainkan mantan kekasihmu. Tidak. Bukan begitu. Dia bukan mantan kekasihku. Dia hanya datang meminjam uang dariku. Aku sungguh hanya... Jangan bohongi aku lagi. Aku sudah menyelidikinya. Semua tetangga tahu hubungan kalian. Orang tua angkatmu juga sudah mengakuinya. Kau menemui mereka? Kenapa engkau tidak bertanya padaku? Bertanya padamu? Apa ada satupun kebenaran dari mulutmu? Suwanyi, apa kau sedang berakting di depanku? Aku tidak berakting. Aku benar-benar mengira anak itu sakit. Aku mati-matian mencari uang, hanya ingin menyelamatkan anak kita. Anak kita? Suwanyi, dengan apa kau ingin aku mempercayai perkataanmu?
Wang Dian, orang tuamu. Kalian semua memberitahuku bahwa anak itu sama sekali bukan anakku. Di matamu, aku memang orang seperti itu. Baiklah. Baiklah. Karena Presdir Jiang sudah yakin, apalagi yang bisa kukatakan? Benar. Anak itu bukan anakmu. Aku dan Wang Dian memang kembali menjalin hubungan. Aku mencarimu hanya demi uangmu. Keluarga Jiang kaya raya dan bodoh. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan kutipu? Coba katakan sekali lagi. Aku bilang, aku memang membohongimu. Sejak awal memang begitu. Sekarang kau sudah tahu. Aku tak perlu berpura-pura lagi. Kau masih mau? Pergi! Pergi! Suwanyi, Lepaskan! kau boleh pergi. Tapi sebelumnya, gaji yang sudah kubayar di muka dan uang yang kupinjamkan padamu harus segera kau lunasi. Aku tidak punya uang. Uang itu sudah dipakai untuk biaya pengobatan anakku. Bagaimana aku bisa membayarnya? Kau bisa menggantinya dengan hal lain. Atau dalam seminggu kau lunasi semua utangmu beserta bunganya, atau kau tetap di sini dan bayar utangmu dengan dirimu sendiri. Kau menganggapku wanita macam apa? Uang itu akan kubayar padamu. Seminggu ya seminggu, aku tidak akan mengurangi sepeser pun. Kau tidak perlu menghinaku seperti ini. Pangsit kuasam untuk meja nomor 23. Sudah siap belum? Cepat! Pelanggan sudah mendesak. Sudah. Kau tidak punya mata ya? Maaf. Aku akan membuatkanmu yang baru. Bos, aku mau minta izin. Toko lagi sibuk begini, kamu malah minta izin. Kamu cuma pekerja paruh waktu. Kalau bisa kerja, ya kerja. Kalau tidak, banyak yang mau. Aku bisa, aku sanggup. Cuma minta izin 1 jam. Permisi, 3 bulan lalu, apa ada bayi baru lahir dengan masalah jantung dan paru-paru yang datang ke sini? Mungkin tidak didaftarkan dengan nama asli. Tidak ada catatan. Coba tanya di tempat lain saja. Berikutnya. Halo, permisi. Aku mencari seorang anak. Dia sakit sejak lahir, sekitar 3 bulan lalu. Adik manis capek banget kerja di sini. Ikut aku bersenang-senang yuk. Jangan mendekat. Pergi. Kamu lebih memilih menderita di sini daripada tetap di sisiku. Jangan pukul. Sudah, jangan dipukul lagi. Wanita tadi, kalau kau berani mendekatinya lagi atau menyentuhnya sedikit saja, lain kali yang patah bukan cuma tanganmu. Tolong izinkan saya naik ke atas. Saya dan Prestir Jiang sudah ada janji temu. Apakah Anda sudah membuat janji? Belum. Maaf, tidak semua orang bisa bertemu dengan Prestir Jiang. Kalau Anda tidak ada janji, lalu saya mengizinkan Anda naik. Kalau sampai ketahuan, nanti saya yang kena masalah karena dianggap tidak becus. Kalau begitu, saya tunggu di sini saja. Anda berdiri di sini juga akan mempengaruhi citra perusahaan kami dan memberi kesan buruk. Nona Su, Presdir Jiang menyuruh saya menjemput Anda ke atas. Asisten Chen, Kemas barang-barangmu, selesaikan pembayaran gajimu, kau bisa pergi sekarang. Silakan. Nona Su, silakan duduk. Terima kasih.
Prestir Jiang sedang mengadakan rapat video internasional. Tunggu sebentar. Rapat ini mungkin akan cukup lama. Silakan Anda bersantai. Maaf, Prestir Jiang masih rapat. Tidak apa-apa. Kurusan lagi. Asisten Chen, aku masih... Kenapa? Kalau ada maunya, masa menunggu sebentar saja? Tidak bisa. Kalau ada maunya, masa menunggu sebentar saja tidak bisa? Aku kira Prestir Jiang tidak ada waktu menemuiku hari ini. Mana barangnya? Uangnya sudah kubawa, tapi masih kurang sedikit. Ini ada 3.500 sisanya. Bisakah kau memberiku waktu beberapa hari lagi? Aku pasti akan segera melunasinya. Segera? Bagaimana kau akan segera? Melanjutkan mencuci piring sampai hampir pingsan di tengah malam? Atau membiarkan para tamu mabuk itu menggodamu? Bagaimana aku mencari uang? Tidak perlu Prestir Jiang khawatir. Apa-apaan sih? Lepaskan aku. Sudah kubilang. Uang itu pasti akan kubayar. Tidak akan kurang sepeser pun. Bagaimana kau akan bayarnya? Suwanyi, kau berutang padaku dan tidak akan bisa melunasinya. Jangan. Lepaskan aku. Kau bajingan. Tuan Jiang. Kau masih peduli padaku, kan? Tanganmu. Begini. Puas? Begini. Kau bisa tetap di sini, kan? Kau gila. Aku tidak ingin kau pergi. Jangan pergi. Ya. Suwanyi, aku mencintaimu. Suwanyi, tadi malam hanya sebuah kecelakaan. Uang yang kuutang padamu akan segera kulunasi. bagus. Bagus sekali. Suwanyi. Masuk. Siapkan mobil. Aku harus mencari Suwanyi. Prestir Jiang, ada hasil dari penyelidikan yang Anda minta. Baiklah. Posisi Nyonya Jiang hanya bisa menjadi milikku. Catatan persalinan Nonasu memang ada. Tapi rumah sakit Sengsin yang Anda sebutkan itu, dalam catatan 6 bulan terakhir, sama sekali tidak ada anak yang memenuhi syarat dirawat di sana. Cari semua catatan rumah sakit yang bisa ditemukan. Tarik semuanya. Aku harus menemukan anak ini. Fokus pada catatan kelahiran. Namanya Suwanyi,
usia 22 tahun, sekitar 3 bulan yang lalu. Jangan lewatkan semua rumah sakit terkait, termasuk rumah sakit umum dan swasta. Mereka sedang menyelidiki anak Suwanyi. Mungkinkah Huaishun sudah tahu? Tidak bisa. Jika dia sampai tahu, semuanya akan berakhir. Aku akan mencari Suwanyi. Kau teruskan penyelidikan di rumah sakit. Begitu ada kabar, segera beritahu aku. Baik, Tuan. Rumah sakit. Pihak rumah sakit belum selesai diatur. Aku tidak bisa membiarkan dia bertemu Suwanyi sekarang. Aku tidak boleh membiarkan mereka bertemu sekarang. Bagaimana kalau... Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Kalian yang memaksaku. Kalian yang memaksaku. Ada tabrakan. Cepat telepon polisi. Huaishun. Huaishun. Tidak! Aku tidak boleh luluh! Dia sudah menyelidiki sejauh ini. Jika dia tahu Xiao Bao adalah anak Suwanyi, maka aku akan hancur total. Aku harus bertindak lebih dulu darinya. Nona G. Jiang Huaishun sudah tahu tentang anak itu. Kalian berdua tidak berguna. Sudah menerima begitu banyak uang dariku tapi tidak bisa menjaga rahasia. Jika dia tahu, semuanya akan hancur. Jika tidak ingin mati, turuti saja semua perkataanku. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Dengan cara apapun, jangan biarkan dia bertemu Jiang Huaishun. Bu, Wanyi, nak. Cepat pulang sebentar. Kondisi Xiao Bao tidak begitu baik. Dokter bilang dia butuh operasi besar. Kamu harus pulang untuk tanda tangan. ada apa dengan Xiao Bao? Parahkah? Aku akan segera pulang. Cepat pulang ya. Ma, Pa, Xiao Bao. Bagaimana kondisi Xiao Bao? Wanyi, lihat, kamu berkeringat banyak. Bicara juga tidak jelas. Aduh, jangan buru-buru. Duduklah, minum air dulu. Wanyi, dokter bilang, kondisi Xiao Bao agak rumit. Dia ingin kamu besok pergi ke rumah sakit untuk bicara langsung denganmu. Sini. Di rumah sakit mana? Aku akan pergi sekarang. Pergi apa? Dokter di malam hari tidak perlu istirahat, kamu besok pergi. Bukankah akan tahu? Betul sekali. Dokter juga istirahat di malam hari. Kamu mengganggu mereka. Tidak enak kan? Malam ini kamu menginap saja di rumah. Besok ibu akan menemanimu ke rumah sakit. Ayo, minum air ini biar tenang. Cepat-cepat. Ada masalah apapun, ibu akan menanggungnya bersamamu. Betul. Minum lagi. Bu, kepalaku pusing sekali. Pusing? Hahaha. Memang harus pusing. Air ini. Dasar gadis nakal. Kalau kamu patuh, ibu tidak perlu repot-repot begini. Bayi. Bagaimana keadaan bayi? Bayi, anakmu itu baik-baik saja. Sakit parah apa? Kami membohongimu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dengan sukarela mencari uang untuk kami? Betul, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Waktu kamu baru melahirkan, ada orang yang bayar mahal untuk membeli anak itu. Sekarang, mungkin anak itu sudah hidup enak di sana, kan?
Tidak mungkin. Cepat kembalikan. Kembalikan anakku. Kembalikan padaku. Heh, berisik amat sih. Sudah pingsan belum? Sudah. Wanyi. Prestir Jiang, Anda sudah sadar? Berapa lama aku pingsan? Sekitar 12 jam. Dokter bilang, Anda mengalami gegar otak ringan dan tulang rusuk Anda patah. Anda perlu istirahat total. Orang yang menabrakku belum ditemukan, Tuan. Suwanyi. Kami sudah menyelidiki catatan kelahiran 6 bulan terakhir di kota ini. Di sebuah rumah sakit umum, kami menemukan catatan kelahiran Nonasu. Tapi, informasi tentang anaknya tidak ditemukan. Prestir Jiang. Aku harus mencari Suwanyi. Prestir Jiang. Dokter bilang Anda perlu istirahat. Prestir Jiang. Istriku, sudah bangun? Pasti lapar ya? Ayo makan. Aku bukan istrimu. Ini di mana? Kau siapa? Kau memang istriku. Aku sudah bayar mahal untuk membelimu. Kau harus memberiku beberapa anak laki-laki. Bukan. Aku bukan istrimu. Aku tidak akan melahirkan anak untukmu. Aku punya uang. Biarkan aku pergi. Kumohon, aku punya uang. Biarkan aku pergi. Aku mau anak laki-laki. Kau sudah kubeli. Jadi kau milikku. Kalau kau tidak patuh, apa kau percaya aku akan melakukannya padamu sekarang? Istriku, aku beri kau kesempatan. Pikirkan baik-baik. Besok, aku akan datang lagi. Kalau kamu masih tidak patuh, aku akan telanjangi kamu. Lalu mengurung-uri gudang belakang gunung. Menang. Hahaha. Sejak pembawa sial itu pergi dari sini, keberuntungan keluarga kita semakin baik setiap harinya. Di mana Suwanyi? Dia. Kampung. Pulang kampung? Kenapa dia pergi? Kapan dia pergi? Apa Tuan tidak tahu? Dia dan Wang Dian, dia kawin lari. Betul, kawin lari. Tadi malam kejadiannya. Pergi kalian semua. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Di mana dia sebenarnya? Ini. Istriku, sudahkah kamu memikirkannya? Aku tidak sabar lagi. Malam ini, aku akan menjadikanmu milikku. Setelah semuanya terjadi, kau tidak akan bisa lari lagi. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Sialan, dasar wanita busuk. Berani menendangku. Sialan, tidak mau yang baik-baik, maunya yang kasar. Lihat saja hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Jangan mendekat, kumohon. Jangan mendekat. Siapa kau? Berani mengganggu urusanku? Akan kubunuh kau. Hati-hati. Sini. Sudah aman. Aku datang terlambat. Aku sangat takut. Aku kira kau tidak akan datang. Sudah aman. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku mencari orang tua angkatmu. Jujur saja padamu, saat kau baru melahirkan, ada orang yang membayar mahal untuk membeli anak itu. Sekarang mungkin anak itu sudah hidup enak di sana. Anakku, mereka pasti bawa anakku dijual ke sini. Aku harus cari anakku. Suwanyi. Aku harus cari anakku. Dia pasti masih nungguin aku. Suwanyi. Kamu tahu nggak sih? Aku baru aja kecelakaan.
Demi kamu kabur dari rumah sakit nyetir 7 jam di jalan pegunungan. Sekarang ikut aku pulang dulu. Urusan lain kita bahas nanti. Kau nunggu 1 menit. Lagian aku makin dalam bahaya. Kamu kan lagi cedera. Biar aku cari sendiri. Biar aku cari sendiri. Kamu tahu gak betapa susahnya aku sampai bisa nemuin kamu? Terus gimana kalau anak itu ketemu? Terus? Bawa dia balik ke keluarga yang besarin dia. Biar dia panggil aku papa. Bukan kayak yang kamu pikir. Kamu ikut aku pulang sekarang. Atau anggap aja tidak pernah muncul. Huaishun, Aku tidak akan mengurusmu lagi. Kau ingin tetap di sini. Kalau begitu tinggallah. Dia anakmu. Dia anakmu. Aku tidak membohongimu. Dari awal sampai akhir aku hanya bersamamu. Setelah anak itu lahir, mereka langsung membawanya pergi. Aku kira dia di rumah sakit, jadi aku mati-matian mencari uang. Aku tidak pernah bersama Wang Dian. Aku juga tidak pernah bersama orang tuaku untuk membohongimu. Aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya takut setelah aku memberitahumu kau akan semakin berpikir aku mengarang cerita hanya demi uang. Maafkan aku. Ada terlalu banyak perbedaan di antara kita. Kau adalah kepala keluarga Jiang, sementara aku hanya orang biasa. Maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mudah percaya pada mereka. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin menemukan kembali anak kita. Baik. Kita pulang. Apa mereka bilang? Anak itu dijual kemana? Tidak, mereka hanya bilang ada yang membayar mahal dan anak itu akan hidup senang. Naik mobil. Jangan pindah lagi. Kalau pindah lagi tidak ada barang yang tersisa. Benar. Kami terpaksa kok, kami. Aku tanya sekali lagi. Anak itu sebenarnya di mana? Mau apa? Kau mau apa? Aku bilang ya, kalau kau berani menyentuhku, kau percaya tidak? Kau percaya tidak aku? Jujur saja. Kau mau apa? Oh, Pak Tua, kau mau bawa Pak Tua kemana, Pak Tua? Aku kan bilang semuanya. Itu Gue memberi kami uang banyak agar kami menjual anak itu. Antarkan dia ke sana. Kamu bilang siapa? Bukankah aku sudah bilang kamu tunggu di mobil? Siapa? Gue memberi kami banyak uang. Dia menyuruh kami mengantarkan anak itu padanya. Katanya ini adalah kesempatannya masuk keluarga Jia. Xiaobao adalah anak kita. Kami hanya mengantarkan anak itu. Kami tidak tahu apa-apa. Nih, nak, cepat mohon pada Tuan Jiang. Minta dia melepaskan kami. Bawa mereka pergi. Xiaobao! Masih hangat. Tuan, kenapa Anda kembali? Di mana Xiaobao? Tuan muda kecil baru saja dibawa pergi oleh Nona Guwei. Apa? Nona Guwei. Siapa yang mengizinkan kalian membiarkan dia masuk? Nona Guwei bilang, Tuan muda kecil merindukan Anda. Dia ingin membawanya menemui Anda. Huaishun! Xiaobao akan baik-baik saja. Kita akan mencarinya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tidak kusangka kamu secepat ini. Sudah menelepon. Segera kembalikan Xiaobao. Semua masalah ini, aku bisa melupakannya. Melupakannya? Aku tidak menyebarkan semua ini ke publik. Itu sudah cukup baik bagimu. Kamu pikir sampai sekarang aku masih akan takut? Reputasi, masa depan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku akan membuat kalian membayar mahal. Kita bertemu saja.
Kita bicarakan. Di lantai atas pabrik kimia terbengkalai di kotanan. Aku menunggumu. Nona Ge, ku mohon padamu. Ku mohon kembalikan Xiaobao padaku. Jangan sakiti dia. Gue. Huai Shun, kamu datang? Suwanyi, kenapa setiap kali kamu selalu muncul buat ngerusak rencanaku? Huai Shun, kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Huai Shun, aku tidak sengaja. Semua ini seharusnya milikku. Orang yang berdiri di sampingmu seharusnya aku. Orang di malam itu seharusnya aku. Yang melahirkan anak itu juga seharusnya aku. Oh, semua salah dia. Dia merebut segalanya dariku. Cukup. Aku mencintainya. Bukan karena dia melahirkan Xiaobao. Aku mencintainya karena dia adalah Suwanyi. Huai Shun. Huai Shun, aku salah. Kumohon, biarkan aku pergi. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi. Oh, Huai Shun. Jika tidak ada dia, apa kau akan mencintaiku? Kita pulang. Xiaobao sudah tidur. Kita juga harus tidur. Xiaobao belum tidur nyenyak kok.